Bahkan disebutkan di buku wirid pagi dan petang itu di halaman muka sekali dijelaskan. Jadi waktu-waktu sholat biasa cukuplah 1 kali, Al-Ikhlas 1 kali, Al-Falaq 1 kali, ada 1 kali, dan baru ayat kursi. Sampai-sampai seandainya kita nggak ada waktu karena sangat mendesak, mungkin mau ke rumah sakit atau mungkin mau jagong, coba Allahumma tasawwur istighfar sambil jalan baca ayat kursi dianjurkan karena saking pentingnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat maghrib Masjid Jami Baitur Rahmah, dan kita menantikan waktu sholat isya berikutnya. Rahimakumullah, mari kita tetap istiqamah mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, umur yang masih Allah titipkan untuk kemaslahatan kita bersama, sehingga sisa umur kita barokah untuk fid dunya wal akhirah. Untuk itu mari kita awali kegiatan taklim pada maghrib menjelang isya dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pada malam hari ini saya membagikan 2 eksemplar yang pertama yaitu fotokopian. Kemarin saya janji ya, karena ada yang jamaah yang menanyakan tentang apakah ada dasarnya membaca ayat kursi atau ayat surat Al-Baqarah jilid 255 ya, yaitu surat yang kita kenal dengan ayat kursi. Nah, terus yang kedua juga kemarin minta tolong Pak difotokopikan, yaitu tentang bacaan doa setelah cukup Pak, kurang, yaitu doa setelah wudhu. Ini dalilnya cukup kuat di ini ya, maka mudah-mudahan kita sudah yakin, seyakin-yakinnya kita ini atau bocah bapak ini sudah mengamalkan ini. Namun amalan-amalan yang kita pakai ini, katanya amal itu harus ada ikhlas dan ada contohnya dan ada dalilnya. Nah, ini kebetulan saya selalu menerima hadis-hadis dari Ustadz Muslim, dan saya saya print dan saya kopikan daripada saya mencari hadis ini, kan ini sudah lengkap gitu, sudah sangat lengkap. Jadi tentang hadis yaitu membaca ayat kursi, yaitu Al-Baqarah 255. Ini yang sangat familiar
tentang hadisnya adalah Ustadz Lukman, sangat luar biasa. Jadi saya tidak perlu baca hadisnya karena saya langsung aja artinya ya. Dari hadis Abu Muawiyah Al-Bahili, yaitu yamnabu lam masku bahi sallallahu kuli fil kursi iyahu koro aman wassalam alaihi sallallahu alaihi wasallam kola Abdullah radhiyallahu bahi amatan ibni an mau tu ila jannata dukhuli min dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca ayat kursi setelah atau setiap selesai sholat wajib, tidak ada yang dapat mencegahnya masuk jannah kecuali kematian. Ya. Ini kalau Bapak sekalian membaca YouTube dari Ustadz Ali Jaber, saya kira sudah cukup familiar. Ini cuma ini dalilnya ada enggak? Ya, ini. Alhamdulillah ada. Ini dari hadis riwayat An-Nasai di dalam Amalul Yaum wal Laila nomor 100, Ibnu Sunni di dalam Amalul Yaum wal Laila nomor 124 disahihkan oleh Syekh Albani. Ya. Di dalam As-Sahih nomor 972 sebelumnya telah disahihkan oleh Ibnu Katsir. Ini sampai Ibnu Katsir ya. Ibnu Hajar As-Suyuti, dia Al-Maqdisi dan lainnya, dan termasuk kesalahan Ibnu Jauzi yang menganggap hadis ini tidak sahih di dalam kitabnya Al-Mutawafid. Nah ini ada satu yaitu dari Ibnu Jauzi. Tapi ini memang dikatakan sangatlah sahih ya. Jadi kalau Bapak sekalian mengikuti malam itu ya, TV MTA ya, itu Pak Sukina itu saya sering mengikuti itu di Line 23 itu pernah membahas ini ya. Jadi beliau mengatakan ya seperti ini ya, ayat kursi yang bisa mencegahnya adalah kematian. Jadi kematian ya itu. Jadi mari ya kita tidak usah ragu-ragu lagi setiap habis sholat ya, kita istighfar ya, 3 kali Allahumma salam dan seterusnya, baru la ilaha illallah. Kalau pagi ditambah ya Allahumma ajirni minanar 7 kali, baru la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku dan seterusnya itu 10 kali, baru ayat kursi, baru kul ya kul Allahu ahad 3 kali. Kalau subuh kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, baru subhanallah alhamdulillah Allahu akbar 33 kali, baru doa. Nah, kalau waktu sholat biasa cukup 1 kali ya, al-ikhlas sekali, lalu kul a'udzu birabbil juga sekali, kul a'udzu birabbin nas sekali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sekali, baru ayat kursi ya. Nah kalau maghrib itu beda lagi ya, yaitu kita salam Allahumma tasalam dan seterusnya, terus Allahumma inni as'aluka jannah wa a'udzubika min syarrin fanar itu 7 kali, baru la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali, baru ayat kursi. Ya. Dalilnya sangat kuat ya. Bahkan disebutkan di buku wirid pagi dan petang itu di halaman muka sekali dijelaskan.
Jadi waktu-waktu sholat biasa cukuplah 1 kali, Al-Ikhlas 1 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, dan baru ayat kursi. Sampai-sampai seandainya kita gak ada waktu karena sangat mendesak, mungkin mau ke rumah sakit atau mungkin mau jagong, coba Allahumma tasawwur istighfar sambil jalan baca ayat kursi dianjurkan karena saking pentingnya itu. Ya. Juga hadis dari Al-Mughirah bin Syubah. Dari Al-Mughirah bin Syubah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai sholat wajib, tidak ada penghalang antara dia dan dengan masuk surga kecuali kematian. Jadi intinya sama ya. Intinya sama, kematian. Dia juga telah mati, dia pasti akan masuk surga. Ya. Ini dari hadis Abu Nuaim di dalam Iyatul Aulia. Syekh Albani berkata dalam hadis sahih, ya. Juga diterangkan dari Ibnu Umamah Al-Bahili. Ini katanya lemah. Dari Abu Umamah Sudai bin Al-Ajlan Al-Bahil radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai sholat wajib, dia berada dalam kedudukan orang yang berperang membela nabi-nabi Allah Azza wa Jalla sampai mati syahid. Nah, ini bedanya. Terus kesimpulan dari hadis yang dimaksud ini ada 8, ya. Disyariatkan membaca ayat kursi, ayat paling agung di dalam Al-Quran, yaitu ayat ke 255. Monggo lho Pak, sambil dipun rahapi saking keluarga Pak Haji Mai. Santai monggo, sarsana monggo. Wah, ana botoke keren. Alhamdulillah. Monggo Pak. Bapak dahar kalau tak ngomong. Ya. Jadi disyaratkan membaca ayat kursi, ayat paling agung di dalam Al-Quran, yaitu ayat 255 dari surat Al-Baqarah. Ya. Ayat paling agung adalah ayat kursi. Surat yang paling agung adalah surat Al-Fatihah. Yang kedua, keutamaan membaca ayat kursi setiap selesai dari sholat wajib. Yang kedua, beriman adanya surga dan neraka. Ya, beriman dengan adanya surga dan neraka. Yang keempat, pengaruh beriman adanya surga di dalam kehidupan manusia, yaitu memberikan semangat untuk beramal soleh, ya, untuk beramal soleh. Ya. Seperti kita ini, insya Allah termasuk amal-amal yang soleh. Duduk sejenak menanti waktu sholat isya yang paling utama. Subhanallah. Yang kelima, kematian adalah sesuatu yang pasti. Nah ini Pak, ya. Jadi mati itu pasti. Ya. Siapa tahu hari ini saya ngomong, besok saya yang tidak ada. Orang kita tidak tahu. Ya. Ya. Nah, maka kita harus siap. Ya. Apa yang akan kita bawa mati, ya. Sampai Al-Kisah ini kadang lagi ngetren, Ali Jabir itu sebelum wafat dia mimpi, ya, mimpi mati, mati beneran katanya. Begitu dimasukkan liang kubur, wah, dia keadaan gelap, takut sekali, takut keadaan, ya mungkin sudah bacalah. Tapi dalam keadaan ketakutan itu, di dalam kubur itu muncullah cahaya yang
sangat terang. Sampai Ali Jabir menanyakan, kamu siapa yang terang? Ya. Dijawab, saya adalah surat Al-Muluk. Tabarakalladzi biyadihil mulk dan seterusnya. Maka dianjurkan ya, mari ya, setiap ini saya ulang lagi, saya mohon maaf saya ulang lagi. Setiap sebelum sare monggo kita wudhu terlebih dahulu, kita ambil air wudhu, kita membaca ayat Tabarok, surat Tabarok, surat Al-Muluk ya. Syukur bagi bisa untuk sholat tahajud. Saya bermatur 2 rakaat ya, karena 30 ayat, yang 15 ayat pertama, yang 15 ayat ke surat apa? Rakaat kedua. Pas. Kalau dibaca hafalan biasa cuma 4 menit. 4 menit. Jadi kalau 3 surat, surat Sajadah, surat Muluk, surat Waqiah itu 15 menit. 15 menit. Mari ya, habis sebelum sare, insya Allah ya. Seperti insya Allah kan hadisnya akan menemani kita ya di alam kubur. Karena kematian adalah sesuatu yang pasti, tidak ada orang yang mampu menghindari. Pada waktunya tidak bisa dihalangi dan tidak bisa ditahan ya. Maka yang paling mudah mari buat sekalian adalah insya Allah kita sholat sudah dan akan kita rasakan berjamaah. Puasa insya Allah tinggal 85 hari lagi insya Allah. Dan amal-amal soleh termasuk ini ya, amal-amal soleh ya. Dan mari orang ketang 1 hari 10 ayat atau minimal 1 rukuk, jangan sampai ketinggalan baca Al-Quran. Bahkan kalau yang sudah terbiasa buat sekalian, itu kalau belum baca Al-Quran rasanya kayak punya utang, tidur gak nyenyak. Wah, ribak. Nah, kita harus bisa, itu karena itu setan Pak. Wis ora usah baca, ora usah ngaji. Nah. Ya. Maka kalau saya udah ngantuk sekali sama keluarga saya, tolong saya belum mengaji, tolong dibangunkan jam berapa. Udah maju enak. Karena kematian itu adalah apa? Kematian adalah sesuatu yang pasti, tidak ada orang yang mampu menghindari, maka setiap yang kita harus mempersiapkan diri dengan bekal-bekal amal soleh yang akan kita bawa mati ya. Karena kalau sudah mati kita nggak akan sebut namanya ya. Jenazahnya di mana, kalau mau disolatkan mana mayatnya, nggak ada. Mana udah bejo itu nggak ada, udah jenazahnya yang dipanggil, yang dicari, sholatkan. Itu Pak sekalian. Kematian adalah kebaikan bagi orang-orang yang beriman, ya, karena mereka bisa istirahat dari kesusahan dunia. Adapun bagi orang yang kafir, ya, maka kematian adalah kecelakaan yang akan menghantarkan menuju kecelakaan yang sangat besar. Ini Bapak sekalian, saya pernah baca di dalam satu hadis juga. Orang Islam, orang mukmin kalau meninggal masih ada harapan. Kita ya, masih ada harapan ditimbang kebaikan dan sebagainya. Tidak. Tapi orang kafir, orang musyrik itu sudah mati langsung jegur. Langsung dijegur. Udah ada selama-lamanya. Selama kita masih ada la ilaha illallah, insya Allah. Walaupun kita udah jadi tenteng, arang yang tunteng, sampai itu oleh Allah masih dihidupkan kembali. Seperti umpama Pak Wianto udah di surga, saya mungkin masih di neraka. Loh, ya Allah, saya dulu di
di pengajian saya ketemu dengan bejo, tapi mana bejo? Kata Allah, cari di mana dia? Oh masih sana, angkat dia. Nah, diserap dengan dihidupkan kembali, akhirnya kita ketemu. Itulah Bapak sekalian, maka kita wajib berteman dengan orang-orang yang soleh, karena orang soleh itu akan menjadi syafaat untuk kita bersama. Kalau orang kafir langsung meninggal jegur, sudah jadi anak karena menuju kecelakaan yang besar. Yang ketujuh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan semua amalan yang akan mendekatkan ke jannah dan menjauhkan diri ke neraka. Maka kewajiban umat untuk mempelajarinya dan mengamalkannya. Jadi kalau kita ada tahu mengamalkannya, tahu dasarnya dan mengamalkannya. Ya. Tidak perlu membuat perkara baru dalam agama yaitu bid'ah, sebab Islam sudah sangatlah sempurna. Yang kedelapan, hadis yang ketiga di atas adalah hadis lemah, tidak boleh dijadikan dalil keyakinan, namun kami sampaikan sebagai peringatan agar tidak dinisbatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berdosa atas Nabi adalah dosa besar dan ancaman adalah neraka. Ini yang berdusta. Ini Bapak sekalian ya. Jadi insya Allah saya sudah ada utang lagi kepada kalian, pada Bapak sekalian. Dan yang kedua masih ada 5 menit. Yaitu kemarin Rebu kami bahas wudhu, dan kemarin adalah ikonnya adalah setelah kita mengambil air wudhu kita baca doa. Ya. Doanya seperti yang telah kami sampaikan, dan untuk di tempat wudhu putra sudah salamenating sapajang 3, yang timur, yang barat dan yang utara. Itu insya Allah tidak akan luntur karena sudah salamenating, dan menurut saya sudah saya lem dengan yang isolasi tip. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada tangan yang jahil. Ya. Biasanya di ayat tangan yang jahil itu yang tidak sepaham. Ini kok begini ya. Insya Allah itu tidak. Udah saya berating tidak akan lepas. Ya, jadi doa wudhu yaitu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minat mutatahhirin. Sampai di situ boleh, mau ditambah dengan subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik juga boleh ya. Kalau tadi yang sokes cuma sampai mutatahhirin. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semata tidak ada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, ini jadikanlah aku termasuk dalam golongan orang yang bertaubat. Ini Pak, di dalam wudhu itu termasuk kita mohon taubat, dalam golongan orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk dalam golongan orang-orang yang bersuci, mensucikan diri. Maha suci Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku mohon ampun dan bertobat kepadamu. Ini Pak sekalian ya, dan insya Allah ya kalau kita amalkan, yaitu kita akan diampunilah ya dosa-dosa kita ya, karena salah satu ulama juga mengatakan barang siapa yang habis mengambil air wudhu, doa tersebut di atas, maka jannahlah tempatnya, surgalah tempatnya.
Maka mari ya kita tetap melaksanakan. Dan pertanyaan juga, boleh angkat tangan atau tidak? Ini hadis yang sahih tidak perlu angkat tangan, ya cukup di jalan sambil jajan, tidak usah pakai angkat tangan. Tapi dari yang kedua boleh angkat tangan, karena Rasulullah mencontohkan mengangkat tangan doa itu waktu sholat doa istisqa, ya, sampai ketiaknya kelihatan putih, ya, itu boleh. Ada kisah betul mengangkat tangan itu mengharap betul, ya, mengharap betul sampai Allah mengatakan, barang siapa hambaku mengangkat tangan berdoa kepadaku, maka saya malu untuk tidak mengabulkan, mengijabahi doa itu. Nah, ini kita boleh mengangkat tangan dan boleh tidak. Monggo saja ya. Ya saya kira demikian ya yang saya ingin juga sebetulnya masalah waktu seandainya mau menyampaikan ya 10 nasihat Syekh Ali Jaber sudah saya print juga, sudah saya cetak kemarin di tempatnya Pak Mufti ya, nanti mudah-mudahan saya bacakan. Saya kira Bapak sudah baca ya di YouTube maupun di WA, yaitu mari kita di nasihat yang sangat luar biasa. Nah, ini sangatlah baik sekali ya ini Ali Jaber ini, dan sangat diagungkan sampai-sampai di luar negeri pun diadakan sholat ghaib untuk beliau. Saya kira demikian Bapak sekalian yang dapat saya sampaikan pada sore ini menjelang Isya. Mudah-mudahan ada manfaat dan maknanya. Bila mana dalam penyampaian saya kurang berkenan pada Bapak dan Saudara, sekali lagi saya hamba Allah yang sangat dhaif, saya mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan doa kafaratul masjid bersama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.